kami laporkan untuk PDAM kami, Pak Presiden, mengalami kerusakan yang fatal. Saat ini dalam tahap perbaikan, dan kami kemarin juga sudah dibantu 2 genset dari BNPB untuk memperkuat arus listrik di sana. Sekarang ini baru 2 kecamatan yang bisa dialiri, yaitu Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Karangbaru. Ke depan dari Kementerian PU akan membantu untuk membangun 3 di kecamatan ini untuk memperbarui infrastruktur yang ada di sana. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk aliran dari PDAM tersebut. Untuk kebutuhan air bersih sekarang ini Bapak Presiden, kami laporkan, kami dibantu dari TNI dan Polri untuk mengebor sumur-sumur tanah yang ada. Ya. Sekarang ini alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan. Bisa juga ada bantuan-bantuan tangki-tangki yang dikirimkan ke desa-desa. Izin Bapak Presiden, sekaligus kami mohon izin melaporkan yang lain Bapak Presiden, mohon izin. Kami juga mohon bantuan pertama untuk perumahan Huntap. Dari data yang kami dapatkan dari para kepala desa, jadi rumah yang hilang sebanyak 37.888 unit dan rumah yang rusak berat sebanyak 4.839 unit. Sehingga kami mohon izin Bapak Presiden, kami membutuhkan rumah Huntap atau yang tetap sebanyak 42.727 unit. Terima kasih Bapak Presiden, saat ini kami sudah dibantu dari Danantara untuk Huntara sebanyak 600 dan nanti ada tambah lagi untuk Huntap dan juga dari yang lainnya. Yang kedua Bapak Presiden mohon izin, jika diperkenankan kami juga bermohon bantuan pangan Pak Presiden untuk kelangsungan hidup masyarakat Aceh Tamiang. Kami mempunyai jumlah penduduk 313.245 jiwa. Kami sudah menghitung juga dengan Bappenas kebutuhan akan beras, telur, minyak goreng dan gula selama 6 bulan ke depan Pak Presiden. Jadi kami nanti akan membuat surat resmi nanti kepada menteri terkait untuk bisa kami dipenuhi untuk 6 bulan ke depan. Karena yang kami lihat kondisi perekonomian di kami ini masih sangat terasa. Sehingga untuk masyarakat kami pasti akan memiliki kesulitan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Yang ketiga Bapak Presiden, kami juga bermohon ada bantuan berupa jatah hidup atau BLT kepada 111.520 KK. Kalau diperkenankan masing-masing bisa dapat 1 juta selama setahun Pak Presiden. Jadi ini bisa juga meringankan beban kami. Dengan Pak Presiden, terima kasih untuk 3 hal tersebut kami mohon bantuan. Terima kasih Pak Presiden, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita perhitungkan dan kita integrasikan dengan data yang lain semua, ya, supaya tepat sasaran dan tepat guna. Kembali lagi mengenai air bersih, di mana titik-titik air ataupun kita bor air sudah berapa yang di Tamiang yang dibangun, yang dikirim? Mungkin Kasat yang tahu. Terima kasih Pak. Kami dari Angkatan Darat saja sudah 129 titik Pak. 129 titik bor air. Siap. Dari BNPB juga melalui Pusterat juga ngebor Pak. Ya. Kepolisian juga saya kira sudah ratusan Pak. Setahu kami di grup itu sudah ada banyak Pak. Yang di Tamiang ini, di Tamiang ini. Tamiang. Berarti itu masih terus hampir semua desa sudah bisa dapat air ya sekarang? Ini yang di tempat pengungsian Pak. Tempat pengungsian? Oh, pengungsian ya. Yang kita bor, terus sekolah-sekolah, masjid-masjid, ya, kecamatan. Jadi berkoordinasi dengan wilayah itu tempat mana yang diperlukan Pak.
Oke. Jadi kami bekerja simultan. Dari Kemhan juga kami mengirim 10 pemadam kebakaran, makanya jalan cepat selesai di sini, Pak. Ya. Betul, Pak. Udah. Ya. Terus Huntara juga kami ikut bekerja, jadi simultan semua bekerja, air bersih terus berjalan, Pak. Demikian, Pak. Kemudian itu bor air itu bisa untuk air minum. Bisa, Pak. Mohon izin Bapak, mungkin izin menjelaskan ada beberapa skema untuk yang dibangun Polri itu kedalamannya 20-30 meter, airnya hanya untuk membersihkan Bapak, membersihkan. Kemudian yang dibangun Pusterat, kami yang membiayai itu Pusat Teritorial Angkatan Darat. Oh, oke. Angkatan Darat ya? Angkatan Darat itu kedalamannya 100-200 meter Bapak, itu yang untuk minum. Oke. Jadi semuanya sudah dilaksanakan, memang masih cukup, masih kurang Bapak, ini dilaksanakan terus. Ya. Tapi untuk sehari-hari saya rasa masih cukup karena juga mobil-mobil tangki air juga terus setiap hari berjalan Bapak. Iya, tapi kalau tangki air gitu kan, Siap. iya kita keluar BBM lagi. Itu kalau yang 100 meter itu biayanya berapa per bor, Kasat? 100 sampai 150 juta Bapak. 150 juta? 100 sampai 150 juta, siap. Mungkin dengan Lengkap itu, lengkap. Lengkap Bapak, dengan Sampai nanti air keluar. instalasi airnya, kemudian juga ada tangki airnya dan bisa langsung diambil oleh masyarakat. mungkin nggak cukup, Bang, kalau di atas 100, Bang. Karena itu kadang-kadang ngebor tergantung tanahnya, Pak. Ya. Kalau tanahnya lunak mungkin 2 minggu baru dapat, Pak. Tapi keras mungkin memerlukan lebih waktunya dari itu. Dan juga dari Kemhan juga kita mengirim RO banyak, Pak. Jadi untuk membantu yang dangkal-dangkal itu ada progres pembersihan. Apa itu RO? Untuk penjernih air, Pak. Penjernih air. Siap. Oke. Penjernih air yang berupa di mobil. Ya. Berapa unit saya belum ini jelas di daerah sini, Pak. Ya. Sudah dikirim juga. Jadi kita terus lanjutkan untuk buatan sumur bor, Pak. Ya. Dilanjutkan dengan MCK, Pak. MCK Maaf ini. ya, kalau satu bor 150 juta itu saya anggap relatif murah gitu. Relatif murah, tapi itu Tergantung kedalamannya Bapak. saya tahu, tapi termasuk ongkos pekerja enggak? Termasuk ongkos bekerja Bapak. Termasuk? Siap. Atau kalian pakai tentara enggak dibayar gitu? Bayar Bapak, siap. Tetap. Enggak, saya anggap itu relatif murah. Karena saya dulu ngebor agak besar, tapi memang tergantung tanah. Izin Bapak Presiden. Setelah saya koordinasi dengan Wakil Panglima dan Kasat, hari ini sudah kita bentuk Satgas Kuala. Satgas Kuala ini terdiri dari 2 komposisi. Satu komposisi untuk pendalaman kuala dan satu komposisi untuk pemanfaatan air yang ada di kuala. Di 2 komposisi kapal ini akan kita naikkan water treatment system sehingga air yang ada di kuala kita ambil, kita olah sehingga menjadi air jernih. Kita akan hari ini, siang ini terbentuk Satgas. 2 minggu kemudian kami akan operasional mulai dari Kuala Simpang. Demikian Bapak Presiden. Bagus, terima kasih. Koordinasi sama gubernur ya, daerah masing-masing semua. Ada lain-lain yang mau dilaporkan ke saya? Yang perlu tindakan? Kalau begitu terima kasih ya, dirut juga. Semuanya, semua lembaga dan antara juga terima kasih Anda tanggap turunnya cepat. Tapi nanti kita perbaiki terus karena kualitas hidup rakyat kita itu menjadi bahan utama pemikiran saya ya. Jadi kualitas hidupnya harus bagus, lebih baik dari sebelumnya.